kejadian saling asing atau saling lepas. Definisi 5.4, kejadian A dan kejadian B di dalam S disebut kejadian saling lepas atau saling asing jika dipenuhi A gabungan B sama dengan himpunan kosong. Definisi 1.2.3, dua kejadian A dan B disebut kejadian saling asing atau saling lepas jika A gabungan B sama dengan himpunan kosong. Definisi 1.2.6, kejadian A1, A2, A3, dan seterusnya disebut kejadian saling asing jika kejadian-kejadian tersebut secara berpasangan saling asing. Maka dari itu dapat ditulis AI gabungan AC sama dengan himpunan kosong, di mana I tidak sama dengan C. Hubungan saling asing artinya apabila ada suatu kejadian yang sedang terjadi, tidak mungkin kejadian yang lain itu juga terjadi. Dua kejadian yang saling asing itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Teorema, jika kejadian A dan B adalah kejadian saling asing di ruang sampel S, maka peluang kejadian A irisan B adalah PA irisan B sama dengan PA plus PB. Kejadian saling bebas atau independen. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Nah, kejadian saling bebas ini disebut juga sebagai kejadian independen. Secara matematis, kejadian saling bebas itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, menurut definisi dari 4.2, dua kejadian A dan B itu dikatakan saling bebas jika berlaku peluang A irisan B itu sama saja diperoleh dari peluang A dikali dengan peluang B. Nah, selanjutnya kita akan membahas teorema dari peluang kejadian saling bebas. Jadi yang pertama terdapat teorema 4.1, di mana jika A dan B adalah suatu kejadian sedemikian sehingga peluang A lebih dari 0 dan peluang B lebih dari 0, maka A dan B dikatakan independen jika dan hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. Peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A atau peluang B dengan syarat A sama dengan peluang B. Selanjutnya untuk teorema 4.2, dua kejadian A dan B independen jika dan hanya jika pertama, A dan B komplemennya adalah kejadian yang saling bebas. Yang kedua, A komplemen dan B adalah kejadian yang saling bebas. Dan yang ketiga adalah A komplemen dan B komplemen adalah kejadian yang saling bebas. Yang ketiga adalah teorema 4.3. Nah, di mana sebanyakkah kejadian dari A1, A2, sampai AK itu dikatakan independen atau bebas, atau mutually independent jika untuk setiap C-nya itu 1, 2, sampai K, dan setiap subset dari indeks yang berbeda itu I1, I2, sampai IC, di mana peluang dari A, I1, irisan dari A, I2, sampai nanti beririsan dengan A, I, C. Itu sama dengan peluang A, I1 dikali peluang A, I2 sampai nanti dikali dengan peluang A, I, C. Nah, kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh yang pertama, tentukan peluang kejadian munculnya metadadu 5 pada dadu pertama dan metadadu 2 pada dadu kedua apabila dua buah dadu dilempar sekali. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan S merupakan himpunan ruang sampel dua buah dadu yang dilempar sekali, sedangkan A merupakan himpunan kejadian munculnya metadadu 5 pada dadu pertama dan B merupakan himpunan kejadian munculnya metadadu 2 pada dadu kedua. Dari pemisalan tersebut, maka kita dapatkan anggota himpunan S berupa 1,1, 1,2, 1,3 hingga 6,6. Sedangkan anggota himpunan A berupa 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Sedangkan anggota himpunan B kita dapatkan
1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 5,2, dan 6,2. Dari informasi tersebut, maka kita mendapatkan A irisan B itu 5,2. Dan jumlah dari A irisan B itu 1, atau dapat kita tuliskan N A irisan B itu 1. Maka peluang dari kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu pertama dapat kita tulis PA sama dengan 1/6. Sedangkan peluang kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu kedua dapat kita tuliskan PB sama dengan 1/6. Karena kejadian ini saling bebas, maka dapat kita tuliskan P dari A irisan B sama dengan PA dikali PB, sehingga hasilnya adalah 1/36. Nah, untuk contoh soal yang kedua, jika A dan B kejadian saling asing, PA sama dengan 0,6 dan PP sama dengan 0,3, tentukan A peluang A irisan B, B peluang A gabungan B, yang C peluang A komplement irisan B. Untuk yang A, peluang A irisan B dapat kita kerjakan dengan cara PA dikali PB. 0,6 kita kalikan dengan 0,3 sama dengan 0,18. Nah, untuk yang B, peluang A gabungan B dapat kita kerjakan dengan cara PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. 0,6 ditambah 0,3 dikurangi 0,18. Maka hasilnya 0,72. Sedangkan yang C, peluang A komplement irisan B dapat kita kerjakan dengan PA komplement dikali PB. PA komplement kita dapatkan dari 1 min 0,6, yaitu 0,4. Maka 0,4 kita kali dengan 0,3, sehingga hasilnya 0,12. Contoh 3, dari sekumpulan kartu bridge akan diambil satu kartu. Tentukan peluang terambil kartu berwarna hitam atau kartu bergambar hati. Misal, S kartu bridge, NS sama dengan 52, B kejadian terambil kartu berwarna hitam, NA sama dengan 26, B kejadian terambil kartu bergambar hati, NB sama dengan 13. NS sama dengan 52, A gabungan B sama dengan himpunan kosong, jadi N A gabungan B sama dengan 0, yang artinya A dan B adalah saling asing. Peluang P A irisan B sama dengan PA plus PB sama dengan 26/52 ditambah 13/52 sama dengan 39/52 sama dengan 3/4.